Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat Tuhan. Sebelum lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pertemuan kita dalam pembelajaran IPS kelas 7, kita akan bahas di tema 4, pemberdayaan masyarakat. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan bahas di poin A, keragaman sosial budaya di Indonesia. Pernahkah kalian melihat atau melakukan kegiatan terkait budaya di sekitar tempat tinggal kalian? Karakteristik dari suatu kelompok masyarakat, tempat kalian tinggal dan berinteraksi adalah bagian dari budaya. Budaya mengacu pada cara hidup anggota individu atau kelompok dalam masyarakat, cara berpakaian, adat istiadat, dalam upacara pernikahan, jenis mata pencarian, hingga tata upacara keagamaan. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi. Kita harus bangga karena kekayaan budaya tersebut dapat hidup rukun dan berdampingan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman budaya. 1. Pengaruh faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya. Lingkungan fisik akan mempengaruhi keberagaman budaya. Manusia sebagai individu merupakan sebuah kesatuan antara raga, jiwa, dan perilaku. Dalam diri seorang individu terdapat 3 unsur individu, yaitu intelijensi, nafsu, dan semangat. Kombinasi dari unsur tersebut menghasilkan tingkah laku seseorang yang mencerminkan karakter atau budayanya. Kesatuan dari kepribadian seseorang pada satu daerah yang mempunyai pola yang sama dapat membentuk budaya daerah tersebut yang membedakan dengan tempat lain. Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Keberagaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh faktor A. Pengaruh isolasi geografis terhadap keragaman budaya. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara fisik, setiap pulau dipisahkan oleh lautan. Dulunya, leluhur bangsa Indonesia datang dari Yunan, Tiongkok bagian selatan. Kemudian, secara berkelompok, mereka datang ke Nusantara, menyebar dan bermukim di pulau-pulau besar maupun ke pulau di seluruh penjuru Nusantara. Laut merupakan isolasi alamiah di antara kelompok-kelompok tersebut, kemudian menyebabkan mereka tumbuh dan berkembang menjadi satu kesatuan suku bangsa. Keterbatasan teknologi di bidang nautika atau perkapalan menyebabkan mereka tidak dapat berpindah atau bertemu dari pulau yang satu ke pulau lain. Akibat dari hal tersebut, akhirnya kelompok mengembangkan kebudayaan masing-masing sesuai kadar lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, sesuai kebutuhan mereka untuk bertahan hidup yang berbeda satu sama lain. Perbedaan antar kebudayaan suatu daerah dapat berdampak positif dan negatif. Keberagaman berbagai kebudayaan di Indonesia, jika tidak dikelola dengan baik, justru dapat berubah menjadi potensi konflik. Konflik yang mungkin terjadi di Indonesia adalah konflik antar kebudayaan, di mana terdapat pihak yang merasa kebudayaannya paling baik dibandingkan dengan kebudayaan yang lain. Hal tersebut dikenal dengan istilah etnosentris.
Konflik tersebut jika dibiarkan berlangsung dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. B. Pengaruh iklim terhadap keragaman budaya. Indonesia diwarnai oleh iklim mikro atau kecil ya, yang amat beragam. Dalam sebuah ruangan wilayah yang sempit, perbedaan ketinggian tempat dapat menghasilkan perbedaan suku yang signifikan. Perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain inilah yang menyebabkan perbedaan pola perilaku yang berbeda, mulai dari bahasa hingga ke sistem mata pencarian dan sistem ekonomi. Contoh nyata dalam keragaman regional dapat dilihat pada masyarakat pesisir pantai utara Jawa dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan di pulau yang sama, yaitu Pulau Jawa. Di mana masyarakat pesisir tinggal pada daerah yang suhu yang sedikit lebih tinggi, akan berbeda budayanya dengan mereka yang tinggal di lereng gunung atau suhu yang rendah. Begitu pula masyarakat pesisir utara Pulau Sumatera, pakaiannya, adatnya akan berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan Bukit Barisan. C. Pengaruh letak geografis terhadap keragaman budaya. Indonesia secara geografis terletak di persilangan antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi strategis inilah yang menyebabkan Indonesia banyak dilalui bangsa asing yang melintasi Selat Malaka sebagai penghubung antara belahan bumi bagian barat dan timur pada saat itu. Banyaknya bangsa asing yang bertemu dengan penduduk Nusantara meningkatkan peluang terjadinya pertukaran kebudayaan secara tidak langsung. Ini gambar gedung sate di Bandung ya, bangunan hasil akulturasi dengan arsitektur budaya Belanda. Nah, ini adalah gambar Masjid Cenghol, Surabaya, bangunan hasil akulturasi dengan arsitektur budaya Tionghoa. Berdasarkan latar belakang sejarahnya, budaya Indonesia dipengaruhi oleh ragam kebudayaan Hindu, Buddha, Islam, Tionghoa, dan Eropa. Interaksi antara warga asing dan penduduk asli pada masa lalu memberikan pengaruh besar terhadap kebudayaan. Akulturasi berupa percampuran kebudayaan asing dengan kebudayaan asli Indonesia dengan tidak menghilangkan unsur kebudayaan asli mempunyai kebudayaan Indonesia semakin beragam. Akibat dari akulturasi tersebut menimbulkan terbentuknya ras, kepercayaan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. 2. Jenis keragaman budaya. Jenis keragaman budaya dalam masyarakat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik. Keragaman tersebut dapat dijumpai pada masyarakat yang bermukim di dataran tinggi dan masyarakat yang bermukim di dataran rendah. Jumlah penduduk dan luas wilayah akan mempengaruhi keberagaman. Masyarakat dengan jumlah yang sedikit cenderung memiliki kebudayaan yang seragam, tapi masyarakat yang jumlahnya besar akan memiliki banyak sub atau bagian keragaman budaya. 7 unsur kebudayaan universal. A. Bahasa. B. Sistem pengetahuan. C. Sistem organisasi kemasyarakatan. D. Sistem peralatan hidup dan teknologi. E. Sistem mata pencarian hidup dan sistem ekonomi.
sistem religi, kesenian, keragaman budaya merupakan kekayaan bangsa yang perlu kita lestarikan. Tidak hanya untuk kegiatan pariwisata, tetapi pelestarian budaya juga perlu dilakukan untuk kepentingan generasi penerus bangsa, agar tidak kehilangan jati diri kebudayaannya. Pelestarian budaya daerah perlu dilakukan karena setiap daerah memiliki budaya yang tersendiri. Nah, setiap budaya daerah adalah bagian dari budaya nasional. Kebudayaan nasional Indonesia turut menjadi bagian dari kebudayaan global. Terima kasih. Demikianlah materi kita telah selesai. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.